Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nazratu Azahra dengan NIM 230340007. Pada siang hari ini, saya akan membuat video presentasi terkait tugas akhir saya, di mana yaitu judulnya aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann untuk menghitung distribusi molekul pada gas nyata berdasarkan distribusi kecepatan harmonik satu dan tiga dimensi. Di mana ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi MSI untuk mata kuliah Fisika Statistik, dan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir saya. Lanjut, yang pertama itu akan membahas terkait yang pertama yaitu bab satu yang mana berisi pendahuluan dengan yang pertama itu latar belakang, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Untuk latar belakang sendiri, di mana di sini kita membahas gas nyata yang gas merupakan zat sederhana yang selalu memenuhi wadahnya dengan molekul-molekul yang bergerak secara acak dan terus-menerus serta kecepatannya meningkat saat suhu naik. Nah, untuk gas ideal ini mematuhi hukum Boyle di mana PV konstan, sedangkan gas nyata mengalami penyimpangan terutama pada tekanan tinggi dan suhu rendah akibat adanya interaksi antar molekul. Nah, untuk energi kinetik gas itu bergantung pada suhu dan dapat dijelaskan melalui teori kinetik dengan persamaan 1/2 mv kuadrat sama dengan 3/2 kT yang terkait dengan distribusi kecepatan molekul menurut Maxwell-Boltzmann. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana konsep fisika terhadap molekul pada gas nyata. Kemudian bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann terhadap molekul pada gas nyata berdasarkan pada distribusi kecepatan harmonik satu dimensi dan tiga dimensi. Dan yang ketiga terkait bagaimana distribusi Maxwell-Boltzmann dapat memecahkan masalah distribusi molekul terhadap distribusi kecepatan harmonik satu dimensi dan tiga dimensi, di mana untuk tujuannya sendiri berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan yang digunakan yaitu yang pertama mengetahui konsep fisika terhadap molekul pada gas nyata, mengetahui distribusi Maxwell-Boltzmann terhadap molekul pada gas nyata berdasarkan pada distribusi kecepatan harmonik satu dimensi dan tiga dimensi pada gas nyata, dan mengetahui distribusi Maxwell-Boltzmann dapat memecahkan masalah distribusi molekul terhadap distribusi kecepatan harmonik satu dimensi dan tiga dimensi pada gas nyata. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian kajian teori. Untuk kajian tentang bahan itu yang pertama ada mengenai gas nyata, sifat-sifat gas nyata dan sifat-sifat gas nyata. Yang pertama, untuk gas nyata sendiri itu merupakan zat sederhana dengan molekul yang bergerak acak dan terus-menerus. Untuk sifat-sifatnya diantaranya itu memiliki volume molekul yang signifikan, adanya gaya antar molekul, tekanan lebih rendah, tidak sepenuhnya hukum Boyle dan Charles, faktor kompresibilitas, perubahan energi internal dan tekanan, dan selanjutnya itu adanya itik kondensasi. Selanjutnya untuk kegunaannya sendiri yang pertama itu untuk gas rumah tangga, gas pendingin, gas asetilena, gas medis, gas karbon dioksida, nitrogen dalam pengawetan dan minuman, pengawetan makanan dan minuman, serta gas argon untuk pengelasan dan lingkungan inert. Selanjutnya, sifat-sifat fisika pada gas nyata sendiri itu adanya sifat tarik-menarik antar molekul dan volume molekul. Selanjutnya, energi potensial antar molekul, penyimpanan dari hukum Boyle dan Charles, kemudian sifat termodinamika gas nyata, dan yang terakhir itu fase gas dan cairan pada suhu rendah. Selanjutnya, untuk kajian teori mengenai jenis statistik pada pembahasan saya ini, yang pertama itu statistik Maxwell-Boltzmann atau gerak partikel pada mekanika statistik ini merupakan individu yang beraturan. Suatu sistem partikel dengan massa masing-masing M1, M2, M3 sampai dengan Mn dengan kecepatan V1, V2 sampai dengan Vn juga memiliki energi rata-rata partikel yang dinyatakan sebagai energi kinetik sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 dikali 1/2 MI dikali FI kuadrat.
Dari persamaan ini energi kinetik diperoleh hubungan antara energi rata-rata partikel gas dengan suhu mutlak yaitu E sama dengan 3 per 2 kT. Yang kedua yaitu terkait statistika Maxwell-Boltzmann untuk menghitung distribusi molekul pada gas nyata, padatan harmonik, satu dan 3 dimensi. Nah, untuk fungsi distribusi kecepatan Maxwell sendiri yang dinormalisasi atau fungsi kecepatan probabilitas dari gas nyata dalam satu dimensi itu menggunakan persamaan fungsi Vx sama dengan M per 2 pi KT pangkat 1/2 eksponensial minus MV kuadrat per 2 pi KT. Itu untuk persamaan satu. Nah, di sini kita mendapatkan grafik untuk distribusi kecepatan berfungsi untuk rantai partikel satu dimensi yang berinteraksi sesuai dengan potensial harmonik pada dua suhu yang berbeda. Nah, dari sini kan suhunya itu sama dengan 0,5 dan 1,0. Jadi melalui persamaan dasar ini kemudian ditampilkan grafik sehingga untuk T sama dengan 0,5-nya yaitu V, V fungsi V sama dengan 1 per akar pi dikali E pangkat min V kuadrat. Dan untuk T sama dengan 1,0 eh, V, V fungsi V-nya sama dengan 1/akar 2 pi dikali eksponensial pangkat min V kuadrat per 2. Nah, untuk fungsi distribusi satu dimensinya menjadi V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah V kuadrat ditambah Vz kuadrat. Sehingga akan menghasilkan untuk tiga dimensi diubah menjadi koordinat bola dengan hasil yaitu V fungsi V sama dengan 4pi dikali M per 2 pi KT pangkat 3 per 2 dikali V kuadrat eksponensial min MV kuadrat per 2 KT. Sehingga diperoleh grafik yang menunjukkan fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann pada suhu tertentu. Sehingga pada T sama dengan 0,5 itu akan menjadi PV, V fungsi V sama dengan 4 per akar pi dikali V kuadrat dikali E pangkat min V kuadrat. Dan untuk T sama dengan 1 menjadi akar 2 per pi dikali V kuadrat dikali E pangkat min V kuadrat per 2. Selanjutnya, untuk terkait metode pengukuran yang terdapat pada bab 3, pada penelitian ini digunakan beberapa metode pengukuran. Di antaranya yang pertama untuk energi kinetik rata-rata molekul gas itu setengah MV kuadrat sama dengan 3 per 2 KT. Sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya persamaan gas nyata dari teori kinetik itu 1/3 NMV kuadrat. Selanjutnya itu ada distribusi Maxwell-Boltzmann satu dimensi, ada juga untuk suhu yang berbeda. Selanjutnya distribusi Maxwell-Boltzmann untuk tiga dimensi dengan suhu yang juga berbeda. Nah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama itu didapatkan distribusi Maxwell-Boltzmann-nya. Fungsi distribusi kecepatan pada Maxwell-Boltzmann yang dinormalisasi atau fungsi kecepatan probabilitas dari gas nyata dalam satu dimensi terdapat pada persamaan seperti yang ditunjukkan. Nah, kemudian kita akan mengubah probabilitas ini menjadi koordinat bola dengan ruang kecepatan dua dimensi. Sehingga didapatkan V kuadrat dV sin theta dt dc. Sehingga fungsi distribusi kecepatan Maxwell dalam tiga dimensi itu menjadi 4pi M per 2 pi KT pangkat 3 per 2 V kuadrat eksponensial min MV kuadrat per 2 KT. Seperti yang dinyatakan di atas, dalam jurnal tersebut itu mengasumsikan bahwa potensi harmonik untuk interaksi atom ini karena setiap fungsi energi potensial interatomik umum dari dua atom itu dapat diperluas adalah deret Taylor tentang posisi kesetimbangan atom sehingga menjadi persamaan 4. Yang kedua, itu terkait distribusi Maxwell-Boltzmann pada harmonik satu dimensi. Nah, pada jurnal itu disimulasikan dengan suhu yang berbeda, yaitu 0,5 dan 1. Nah, gambar ini menunjukkan evolusi suhu sebagai fungsi langkah waktu dalam simulasi satu dimensi. Sesuai persamaan distribusi Maxwell satu dimensi, sehingga kita kemudian mengganti besarannya sesuai dalam satuan yang dikurangi, maka didapatkan T0,5-nya yaitu 1/akar pi E min V kuadrat dan untuk suhu 1 derajat sama dengan 1/2 pi akar 2 pi E min V kuadrat per 2.
Yang terakhir itu distribusi Maxwell-Boltzmann pada harmonik satu dimensi. Nah, telah dipelajari bahwa sistem 512 partikel seperti arogan 8 kali 8 kali 8 pada sisi kubik sederhana sel satuan ditunjukkan oleh gambar yang merupakan gambar sel unit dari padatan tiga dimensi diselidiki pada partikel berinteraksi secara harmonik dengan 6 tetangga terdekatnya. Selanjutnya, untuk gambar di bawah ini akan menunjukkan suhu sistem sebagai fungsi waktu satuan yang dikurangi T0,5 seperti yang dilihat pada gambar mirip dengan kasus satu dimensi suhu setiap sistem sangat seragam. Selama simulasi, hasil untuk T sama dengan 1 serupa dan seragam. Nah, yang terakhir itu mengenai penutupan. Bab penutupan yang mana untuk kesimpulannya, perilaku molekul gas sangat dipengaruhi oleh kecepatan, energi, massa jumlah molekul, serta suhu. Selanjutnya, statistik Maxwell-Boltzmann itu menggabungkan konsep teori kinetik gas. Dan yang terakhir, distribusi Maxwell-Boltzmann mampu digunakan untuk menghitung distribusi molekul pada gas nyata, baik dalam sistem harmonik satu dimensi maupun tiga dimensi. Nah, saran yang diharapkan penulis berharap teman-teman yang serta Bapak dapat membantu penulis untuk menyelesaikan tugas lainnya itu dengan lebih baik, karena di sini masih banyak kekurangan. Ke depan penulis akan melakukan penyempurnaan dengan mengacu pada sumber-sumber yang lebih relevan dan lebih banyak, memperbaiki struktur penulisan serta menerima kritik dan masukan sangat-sangat diterima. Oke, terima kasih. Sekian penjabaran materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Fisika Statistik Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi MSI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.